Taman Nasional Alas Purwo atau Hutan Alas Purwo, tapi juga dikenal dengan banyak cerita angkernya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah hantu wanita cantik bernama Gayatri. Berikut adalah beberapa cerita angker yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Ikuti terus video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibuk, terima kasih sudah kembali. Dan kali ini saya mau sedikit cerita tentang Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di Semenanjung Blambangan di Kabupaten Banyuwangi, ujung tenggara Jawa Timur. Taman ini juga terkenal dengan banteng liarnya, dan juga lokasi selancar di Teluk Gerajagan. Menurut Wikipedia Indonesia, nama taman ini berarti hutan pertama atau hutan purba. Sesuai dengan legenda Jawa yang mengatakan bumi itu muncul pertama kali dari lautan itu ya di sini. Nah, hutan ini juga kerap dikaitkan dengan sosok-sosok tak kasat mata yang diantaranya bernama Gayatri. Dalam salah satu versi, dia adalah wanita yang baik dan lemah lembut yang menyebarkan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam versi ini menceritakan bila pada suatu hari Gayatri ini sedang berjalan melewati hutan. Ceritanya gini nih, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang ini sedang melakukan praktik ilmu hitam. Namun naasnya orang-orang tersebut justru melihat balik si Gayatri. Dan jelas saja orang-orang itu marah nih pada Gayatri dan mereka menyerangnya. Akhirnya Gayatri terbunuh dan arwahnya tetap berada di hutan Alas Purwo ini, Dikatakan juga arwah Gayatri akhirnya menghantui hutan. Ia sering terlihat oleh pengunjung yang bermalam di sana berada di pos pancur pantai Triangulasi. Gayatri juga dikatakan sebagai roh atau sosok yang lembut yang tidak membahayakan manusia, Namun dikatakan juga bila sosok ini merasa kesepian dan rindu untuk berbincang dengan orang. Maka dari itu tidak jarang Gayatri sering menampakkan diri dan mengajak bicara pada orang yang dipilihnya, Nah, bila kalian ke sana dan kebetulan kalian beruntung, ada untungnya nggak ya kira-kira? Maka kalian akan bertemu dengan si Gayatri ini dan kemungkinan kalian akan diajak bicara, Diajak ngobrol lah. Kalau kejadiannya udah seperti itu, kira-kira kalian tuh mau ngobrolin apa sih, Coba deh diskusi di kolom komentar. Gayatri sendiri sering digambarkan dengan sosok yang selalu menggunakan kemben. Kembennya itu bermotif garis yang berwarna mangsi gelap. Dan di salah satu pundaknya itu tersampir selendang, Konon diceritakan juga bahwa sosok Gayatri ini murni sosoknya itu seperti manusia. Jadi nggak ketahuan kalau dia itu sosok roh atau sosok hantu gitu. Bahkan ada sebuah hiperbola juga yang mengatakan bila sosok Gayatri ini lebih cantik dari semua perempuan di masa sekarang. Mungkin yang cerita itu yang udah pernah ketemu kali ya, Tapi nggak sedikit juga yang bilang bahwa Gayatri ini adalah sosok perihutan yang diberi tugas untuk menjaga hutan. Sebagai penjaga hutan, Gayatri ini sering memberi peringatan kepada manusia yang kurang menjaga tata krama dan ucapannya gitu, Dan bentuk peringatannya itu biasanya itu dalam bentuk cuaca, Semisal cuacanya cerah, tiba-tiba jadi mendung, bahkan gelap lalu hujan. Atau peringatannya atau tegurannya ini bisa berupa hewan liar yang datang, Jadi kemungkinan tiba-tiba datang seekor macan bisa jadi. Atau tiba-tiba datang seekor gajah. Atau tiba-tiba datang seekor banteng. Oh ya bener, banteng liar kan di sana. Lokasi favoritnya Gayatri ini seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu di air terjun Pancur yang nggak jauh dari pos pancur yang ada di sana, Tapi sekali lagi mengenai asal-usulnya Gayatri ini atau sosok si Gayatri ini punya banyak versi. Versi lain jelas menganggap bahwa Gayatri ini sebenarnya adalah sosok jin. Tapi ada juga versi lainnya, diantaranya mengatakan bahwa Gayatri itu awalnya adalah seorang putri cantik, yang berasal dari kerajaan Majapahit, yang nama aslinya adalah Gayatri Sri Rajapatni. Versi lain juga ada yang mengatakan bahwa Gayatri ini benar seorang putri, kemudian dikutuk oleh seorang penyihir. Dikutuknya nggak tanggung-tanggung lagi, dikutuknya itu menjadi sosok hantu.
itu dan dibuang ke hutan tersebut. Sadis juga nih penyihir. Ada masalah apa sih dia sama Gayatri sampai dikutuk tuh Gayatri kemudian dibuang ke hutan? Versi lainnya mengatakan bahwa Gayatri adalah sebenarnya seorang istri yang dibunuh oleh suaminya, kemudian dibuang ke hutan dan arwahnya gentayangan di sana. Arwahnya ini selalu mencari si suaminya ini yang telah membunuhnya ini untuk melakukan balas dendam katanya, Bu. Lagian itu suami ada masalah apa lagi sama kayak penyihir tadi kan? Nah, mengenai praharanya hingga terjadi pembunuhan itu sampai sekarang masih belum diketahui. Cerita lainnya juga mengatakan bahwa roh Gayatri ini atau sosok Gayatri ini punya niatan yang baik. Dia selalu menolong para pengembara yang tersesat untuk bisa menemukan jalan pulang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Bo. Kalau kebetulan kalian terpilih dan beruntung untuk diajak ngobrol sama Gayatri sehingga bertemu dengan si Gayatri ini, ya ajak ngobrol aja, Bo. Diladenin aja gitu deh. Kali aja sosoknya asik ya, ngobrolnya asik. Cerita angker lainnya adalah hantu penunggang kuda tanpa kepala, Boh. Legenda penunggang kuda tanpa kepala ini berasal dari abad ke-17 justru. Nah, diceritakan pada saat itu seorang tuan tanah yang kaya raya yang bernama Raden Djoko Tarub tinggal di kawasan itu bersama istrinya yang cantik bernama Dewi Lanjar. Nah, suatu hari Dewi Lanjar ini sedang berjalan-jalan di hutan nih. Ceritanya menikmati hari yang indah ini ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba diculik oleh Pangeran Tampan. Jelas Raden Djoko Tarub yang begitu mencintai istrinya ini jadi patah hati dan bersumpah bila dia akan mencari istrinya sampai ketemu. Hingga dimulailah Raden Djoko Tarub melakukan pencarian istrinya itu selama berhari-hari. Tapi ya jelas nihil, nggak ditemukan. Nah, ceritanya suatu malam ini dia lewat hutan itu lagi, Boh. Dan kemudian tanpa sengaja dia melihat penunggang kuda tanpa kepala. Kemudian setelah cukup dekat, maka terlihatlah penunggang itu membawa kepala terpenggal di tangannya dia. Dan seketika itu juga Raden Djoko Tarub ini sadar bila yang dipegang oleh penunggang kuda tanpa kepala ini yaitu kepala istrinya Dewi Lanjar. Aneh juga ya, penunggang kuda tanpa kepala membawa kepala. Tahu kalau itu adalah kepala istrinya, maka Raden Djoko Tarub langsung mengejar si penunggang kuda tersebut nih, Bo. Tapi sayangnya sekuat apapun Raden Djoko Tarub ini mengejar, ternyata nggak kekejar, Bo. Karena curang kan, si penunggang kuda tanpa kepala itu naik kuda, sementara Raden Djoko Tarub ini ya jalan atau lari. Ya kalah. Hingga akhirnya Raden Djoko Tarub ini kehilangan si penunggang tersebut. Dan sejak saat itu Raden Djoko Tarub ini udah nggak pernah lagi ngelihat istrinya. Tapi dia terus melakukan pencarian setiap harinya. Hingga akhirnya Raden Djoko Tarub itu mati di daerah tersebut atau di dalam hutan tersebut, Bo. Nah, legenda tentang penunggang kuda tanpa kepala ini masih sering diceritakan di desa-desa sekitar, Bo. Mereka sering melihat penampakan penunggang kuda tanpa kepala ini. Tapi mosinya justru terbalik. Orang-orang desa ini menganggap justru penunggang kuda tanpa kepala ini adalah arwah dari Raden Djoko Tarub. Mereka percaya bahwa Raden Djoko Tarub yang dalam bentuk sosok penunggang kuda tanpa kepala ini masih mencari istrinya walaupun sudah menjadi roh. Tapi ya jelas, versi lainnya juga mengatakan bahwa penunggang kuda tanpa kepala itu ya sosok jin atau setan yang berada di dalam hutan Alas Purwo tersebut. Apapun kebenarannya dan apapun ketidakbenarannya, sosok si penunggang kuda tanpa kepala ini adalah sebuah pengingat bahwa hutan itu punya budaya dan kultur serta adat-adat yang harus dihormati. Sehingga kita harus berhati-hati jika ada di sana. Dan cerita tentang pencarian Raden Djoko Tarub pada istrinya merupakan sebuah simbol cinta. Simbol bahwa kekuatan cinta itu ada, Bo. Ada beberapa cerita tentang penunggang tanpa kepala ini yang dilihat dari orang per orang dengan beberapa versi. Di antaranya, dia dikatakan menunggangi kuda hitam. Dan dia selalu membawa kepala yang terpenggal di pelukannya. Kok di pelukannya ya, bukan di sini ya? Atas salah. Yang lain mengatakan bahwa dia sangat tinggi dan kurus. Dan dia memiliki mata merah menyala.
Ada juga yang mengatakan bahwa dia itu sangat berbahaya dan selalu menyerang bagi mereka yang masuk hutan tanpa izin. Nah, buat kamu yang kebetulan berada di sana atau ingin ke sana, sebaiknya berhati-hati. Siapa tahu kalau kalian itu lagi naas atau apes lah, lagi dipantau di semak-semak sama si penunggang kuda tanpa kepala ini, Bu. Cerita selanjutnya adalah cerita tentang sekelompok anak yang hilang tanpa jejak. Jadi ceritanya gini, Bo. Pada tahun 2016, sekelompok anak asal Banyuwangi, Jawa Timur ini sedang bermain-main di hutan Alas Purwo itu, Bo. Ya, anak-anak ini usianya sekitar 7-12 tahun gitulah ya. Lagi asik-asiknya mereka main, tiba-tiba hilang katanya. Horor banget. Kemudian hilangnya mereka itu langsung diinformasi nih sama orang tuanya nih. Dan tim pencarian pun melakukan pencarian. Nah, ini biasanya nih hal-hal yang kayak begini yang bikin unik nih. Hilangnya anak ini itu jadi sebuah spekulasi dari masyarakat. Jelas ada yang bilang kalau anak-anak ini pasti diculik sama sosok atau roh atau makhluk atau hantu yang ada di sana kan. Itu mah udah pasti. Tapi ada juga yang melakukan pemikiran secara logis. Mereka mengatakan bahwa anak-anak tersebut itu tersesat di hutan, kemudian bingung, kemudian kelaparan dan mati. Seperti kita ketahui bahwa hutan Alas Purwo itu kan hutan yang sangat luas dan terpencil gitu. Dan itu merupakan rumah atau habitat dari satwa-satwa liar yang berbahaya. Ya bagi mereka yang berpikiran logis akan mengatakan bahwa ya anak-anak itu kalau nggak diterkam sama harimau ya pasti dibunuh oleh gajah atau badak liar. Atau ya tadi itu mereka tersesat, kemudian kelaparan, lalu mati. Cara kan mereka masih anak-anak, ya nggak? Dan hilangnya anak-anak ini di Taman Nasional Alas Purwo masih belum terpecahkan nih, Bu. Salah satunya mengatakan bahwa hilangnya anak-anak ini itu karena justru kesengajaan dari mereka. Mereka melarikan diri dari keluarga yang tidak harmonis di rumah katanya. Dan itu dikatakan sebagai kejadian umum yang terjadi di Indonesia. Tapi gini ya, Mas, Mbak, atau siapapun Anda lah itu yang punya teori ini. Mereka itu anak-anak umur 7-12 tahun. Mungkin begini kali. Sebelum mereka melakukan larian diri, mereka itu kumpul meeting gitu loh. Melakukan kongsi kali ya. Atau sebelumnya si kecil-kecil ini kumpul terus ngadain kongres gitu kali ya. Mereka itu curhat bahwa mereka itu nggak bahagia di rumah. Kemudian mereka melakukan voting. Atau melakukan konsklusi lah untuk melarikan diri bersama. Mungkin gitu kali maksud Anda ya. Nah kemudian diaturlah nih rencana pelarian diri mereka nih, hingga Alas Purwo itu dijadikan destinasi atau target terbaik untuk melarikan diri. Begitu mungkin kali ya. Halo, itu anak kecil, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Tapi apapun yang terjadi pada hilangnya sekelompok anak kecil ini, ya tetap merupakan tragedi sih, Bu. Karena sampai saat ini keluarga masih terus mencari jawaban, masih mencari mereka, masih menunggu kabar mereka. Kenapa misteri mereka ini ya belum terpecahkan atau belum menemui titik terang gitu. Nah, cerita lain tentang kejadian aneh lainnya adalah ada sekelompok turis nih ceritanya nih. Turis ini sedang berkemah di Taman Alas Purwo ini, Bu. Kemudian tiba-tiba mereka diserang katanya oleh sebuah kekuatan gaib. Nah, suatu malam nih ketika mereka sedang membuat api unggun, mereka tuh dengar suara gitu, suara berisik di semak-semak katanya. Nah, karena terganggu dengan suara-suara yang sedikit agak berisik ini dari semak-semak, maka para turis ini akhirnya ngecek nih di senter dah tuh semak-semak, tapi nggak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan suaranya itu justru semakin dekat katanya. Dan ketika suara itu sudah semakin dekat, maka tiba-tiba suara itu diam katanya. Ya jelas hal ini bikin para turis ini napas. Bingung gitu. Kok kenapa tiba-tiba langsung hilang suaranya? Tapi kemudian tiba-tiba sesosok muncul. Sosok itu tinggi dan kurus dan menggunakan pakaian hitam. Mereka itu dikatakan tidak punya wajah dan matanya bersinar merah. Melihat hal itu ya para turis lari kocar-kacir nggak karuan. Tapi sialnya si sosok itu ngejar si turis itu terus, Bu. Dan kata si turis mereka juga dikejar itu dengan suara tertawa-tawa itu, sambil ketawa-tawa nih si sosok ini. Kocak ya.
Akhirnya dengan sekuat tenaga para turis ini sampailah ke tepi hutan. Hingga akhirnya mereka larilah ke tempat yang terbuka. Dan disitulah sosok-sosok ini itu berhenti mengejar mereka. Berarti bukan satu sosok ya bos, sosok-sosok itu berarti banyak dong ya. Hingga akhirnya kemudian para turis ini selamat. Mereka ini nggak tahu itu sosok apa gitu, tapi yang mereka tahu katanya jahat. Ya gimana nggak jahat, orang ngejar-ngejar si turis itu sambil ketawa-tawa ya nggak? Matanya merah, kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, kejadian ini justru membuat si turis itu jadi kapok untuk datang lagi katanya ke Taman Nasional Alas Purwo. Sayang juga sih ya. Nah, besoknya nih sebelum cabut dari tempat itu, si turis ini lapor dulu nih ke polisi dengan apa yang udah terjadi malam itu. Awalnya polisi nggak percaya, tapi setelah dilakukan penelusuran oleh polisi, ditemukanlah jejak-jejak kaki mereka itu, Boh. Polisi sendiri belum tahu berapa jumlah dari orang yang menakut-nakuti si para turis ini. Cuman yang jelas, kejadian itu membuat Taman Nasional Alas Purwo ditutup sementara pada saat itu. Ya ini sih udah pasti ulahnya oknum ya. Ya kali roh atau hantu ada jejak kakinya gitu. Mungkin motifnya sama kali ya dengan kejadian Gayatri tadi kali ya. Ada sekelompok manusia sedang melakukan ritual kemudian merasa terganggu gitu. As your info juga sebenarnya Alas Purwo itu emang biasa jadi tempat para penganut-penganut ilmu hitam atau orang-orang yang ingin melakukan tapa guna mendapatkan sesuatu ya di sana, Bu. Intinya setiap tempat itu pasti punya kultur dan adab yang berbeda, ya nggak? Jadi sebagai saran buat kalian yang ingin ke tempat-tempat tertentu, apalagi yang namanya hutan, ada baiknya untuk mempelajari dulu kultur dan budaya yang ada di sana. Setuju? Sampai di sini dulu cerita tentang keangkeran hutan kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian berkenan dan dislike kalau nggak suka. Follow terus channel ini agar bisa kasih info bila ada video terbaru dengan cara klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.